Hai, ketemu lagi sama gue, Mitch, di channel Alpha Omega Phi Lab. Lo buka Instagram hari ini, dan dalam 30 detik pertama, lo udah ketemu 3 orang yang lagi pamer mobil baru. Satu orang yang just landed di Dali untuk keempat kalinya tahun ini. Dan satu lagi yang nge-story jam tangan barunya sambil pakai caption, hasil kerja keras. Keren banget kan? Kelihatannya sukses, kelihatannya kaya, kelihatannya hidup yang lo impikan. Tapi gue mau tanya satu hal. Kalau orang-orang itu beneran kaya, kenapa mereka repot-repot show off ke lo? Orang yang rekeningnya beneran tebel, biasanya terlalu sibuk nambah isi rekening buat mikirin pendapat lo soal lifestyle mereka. Ada istilah yang gue suka banget dari buku yang bakal kita bedah hari ini. Big head, no cattle. Ini ungkapan orang Texas. Artinya, cowboy-nya kelihatan keren, topi gedenya keren, tapi sapinya kosong, nggak punya apa-apa, tampilannya doang yang kenceng. Dan hari ini gue mau ngomongin sebuah buku yang udah menghancurkan mitos soal orang kaya sejak 1996. Dan anehnya, masih super relevan sampai sekarang, bahkan mungkin lebih relevan di era flexing dan FOMO kayak sekarang. Bukunya judulnya The Millionaire Next Door, karya Thomas Stanley dan William Danko. Dua peneliti ini nginterview ribuan miliarder Amerika selama lebih dari 20 tahun. Dan yang mereka temukan bikin lo pengen ketuk meja sambil bilang, lah kok gitu? Karena ternyata orang kaya beneran itu nggak kaya yang lo bayangin. Oke, sebelum gue cerita lebih jauh, gue mau kasih lo homework bentar. Santai, ini bukan ujian nasional. Tapi ini mungkin salah satu angka terpenting yang bakal lo hitung dalam hidup lo. Stanley dan Danko punya formula namanya expected net worth, alias berapa kekayaan bersih yang seharusnya lo punya berdasarkan umur dan penghasilan lo. Expected net worth sama dengan umur kali penghasilan tahunan sebelum pajak dibagi 10. Contoh gampangnya, lo umur 30 tahun, gaji lo 10 juta per bulan, alias 120 juta setahun. Maka expected net worth lo adalah 360 juta rupiah. Itu target minimum. Kalau total aset bersih lo, tabungan, investasi, properti dikurangi utang, udah 2 kali lipat atau lebih dari angka itu, selamat. Lo masuk kategori PAW, Prodigious Accumulator of Wealth. Lo si jagoan. Tapi kalau total aset lo setengah atau di bawah angka itu, lo masuk kategori UAW, Under Accumulator of Wealth. Nah, sekarang hitung dulu. Gue serius. Pause videonya kalau perlu. Karena sisa video ini bakal jauh lebih nyambung kalau lo udah tahu lo masuk kategori mana. Oke, biar makin jelas, mari kita kenalan sama dua karakter ini. Si UAW, Under Accumulator of Wealth. Ini orang yang penghasilannya lumayan. Mungkin dia dokter, lawyer, eksekutif perusahaan. Gajinya bagus, tapi lihat hidupnya. Rumah di komplek elit, mobil BMW yang masih dicicil, baju-baju branded, liburan ke Eropa setiap tahun, langganan gym mahal yang jarang dipakai. Penghasilannya tinggi, net worth-nya nggak sebanding. Kenapa? Karena setiap kali penghasilannya naik, lifestyle-nya naik lebih cepat. Ada istilahnya, lifestyle inflation. Terus ada si PAW, Prodigious Accumulator of Wealth. Ini orang yang mungkin lo lewatin di Indomaret dan gak lo lirik 2 kali. Pakai kaos polos, naik Avanza, tinggal di perumahan biasa. Tapi diam-diam dia punya portofolio saham yang nilainya bikin lo mau nangis. Berdasarkan penelitian Stanley dan Danko, 80% miliarder di Amerika adalah generasi pertama. Bukan warisan, bukan keluarga kaya. Mereka membangun kekayaan dari nol. Dan rata-rata dari mereka hidup jauh di bawah kemampuan mereka. Bukan karena pelit, tapi karena mereka ngerti satu hal yang si UAW nggak ngerti. Kekayaan adalah apa yang lo simpan, bukan apa yang lo habisin. Ini bagian yang mungkin bikin lo culture shock. Stanley dan Danko nemuin fakta ini waktu mereka mulai nginterview para miliarder secara langsung. Mereka nyiapin ruangan mewah, wine mahal, makanan premium, karena mereka kira miliarder pasti suka gitu. Ternyata, para miliarder itu malah ngerasa awkward, nggak familiar sama suasana itu, karena sebagian besar dari mereka hidupnya biasa banget. Riset mereka menunjukkan mobil terlaris di kalangan miliarder Amerika adalah Ford F-150, truk pickup. Bukan Ferrari, bukan Lamborghini, truk pickup. Jam tangan yang banyak dipakai, Timex atau Seiko, yang marganya jutaan aja, bukan ratusan juta.
Poin besarnya dari bagian ini, para PAW ini paham bahwa pertahanan lebih penting dari serangan. Maksudnya, bukan cuma soal ngumpulin uang banyak, tapi soal nggak bocor. Budgeting, hidup hemat, nggak ikut-ikutan tren konsumsi, itu skill yang lebih berharga dari gaji gede. Nah, ini juga satu temuan yang gue suka banget dari buku ini. Stanley dan Danko nanya ke responden mereka, berapa banyak waktu yang lo habiskan per bulan untuk merencanakan investasi dan masa depan finansial lo? Hasilnya, para PAW menghabiskan hampir 2 kali lebih banyak waktu merencanakan investasi dibanding si UAW. Sementara itu, si UAW, mereka justru menghabiskan lebih banyak waktu untuk riset, ya, cicilan mobil baru. Ya, beneran, berjam-jam mereka habiskan buat browsing dealer, negosiasi leasing, cari promo DP ringan, buat sesuatu yang nilainya turun setiap tahun. Ini yang bikin gue pengen ketuk kepala sendiri. Kita semua punya 24 jam yang sama. Warren Buffett punya 24 jam, lo punya 24 jam. Bedanya, dia habiskan waktunya untuk belajar investasi dan bisnis. Sebagian besar kita habiskan buat scroll TikTok dan nonton drama Korea. No judgment, gue juga suka drakor. Tapi jangan kaget kalau 10 tahun lagi aset lo masih segitu-segitu aja. Oke, bagian ini mungkin bakal nyakitin beberapa orang. Stanley dan Danko punya temuan yang mereka sebut Economic Outpatient Care atau EOC. Ini adalah ketika orang tua terus-terusan subsidi finansial ke anak dewasa mereka. Bayarin sewa apartemen, kasih uang jajan tambahan, beliin mobil, bantu cicilan. Terdengar manis? Terdengar penuh kasih sayang? Faktanya, anak yang paling banyak disubsidi ternyata punya net worth yang lebih rendah dibandingkan saudara mereka yang enggak disubsidi. Kenapa bisa gitu? Karena EOC menciptakan satu pola yang berbahaya. Si anak nggak pernah belajar hidup sesuai penghasilan sendiri. Setiap kali ada shortfall, ada fallback. Dan karena ada fallback, mereka nggak pernah develop skill finansial yang sesungguhnya. Ibaratnya kayak belajar renang tapi selalu dipakein pelampung. Kapan mau bisa renang beneran? Gue nggak bilang minta bantuan ortu itu salah. Tapi kalau lo udah 25, 27, 30 tahun dan masih rutin terima kiriman ortu buat nutup gaya hidup lo, itu bukan kasih sayang. Itu dependency trap. Peringatan keras dari buku ini, makin banyak lo disuapin, makin susah lo jadi kaya beneran. Karena lo nggak pernah dipaksa untuk resourceful. Terakhir di bagian isi, ini mungkin yang paling bikin lo sadar diri. Kalau lo tanya orang di jalan, bisnis apa yang paling cuan? Jawabannya pasti tech startup, kripto, jadi influencer, dropship barang branded, NFT. Tapi, Stanley dan Danko nemuin bahwa mayoritas miliarder yang mereka teliti justru punya bisnis yang paling nggak seksi di dunia. Mereka menyebutnya dull normal businesses. Kontraktor, jasa las, laundry, distributor spare part, percetakan, pest control alias membasmi hama. Nggak ada satupun yang bakal viral di YouTube Shorts, nggak ada yang bakal diundang ke podcast keren sebagai Young Entrepreneur to Watch. Tapi mereka kaya beneran, karena bisnisnya punya permintaan konsisten, margin yang stabil, dan mereka jalankan dengan disiplin selama puluhan tahun. Jadi kalau lo masih nunggu ide bisnis yang kelihatan keren buat mulai, mungkin itulah yang nahan lo dari kekayaan yang sesungguhnya. Oke, kita udah jauh banget dari mitos miliarder di awal tadi. Dari semua yang gue ceritain hari ini, dari rumus expected net worth, dari PAW versus UAW, dari frugality, dari alokasi waktu, dari bahaya economic outpatient care, sampai ke bisnis-bisnis yang nggak ada yang mau foto-foto di depannya, kesimpulannya cuma satu. Kaya itu bukan soal kelihatan kaya. Kaya itu soal jadi kaya. Jadi kaya beneran butuh 3 hal yang nggak bisa di-skip. 1. Disiplin. Bukan cuma waktu semangat, tapi konsisten bahkan pas males dan bosen. 2. Kerja keras. Bukan kerja keras yang diposting, tapi kerja keras yang hasilnya dirasain 10 tahun kemudian. 3. Self-denial. Kemampuan buat bilang enggak ke nafsu konsumsi. Nggak beli barang yang nggak perlu, nggak ikut-ikutan tren yang cuma makan uang.
Orang-orang yang paling ramai flexing di sosmed kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan mereka masih di level yang sama atau lebih parah karena inflasi udah gerogoti cicilan mereka. Sementara si orang biasa yang diam-diam rajin investasi, rajin nabung dan nggak peduli sama pendapat orang, dia lagi build sesuatu yang nggak perlu diposting karena angkanya udah ngomong sendiri. Oke, sekarang giliran lo. Ingat rumus tadi? Umur dikali penghasilan tahunan dibagi 10. Hitung sekarang. Terus bandingkan sama total aset bersih lo. Tabungan plus investasi plus aset dikurangi semua utang. Hasilnya lebih dari ekspektasi? Tulis di komentar gue PAW. Hasilnya di bawah ekspektasi? Jujur aja. Tulis gue UAW tapi gue lagi fix it. Dan kalau ada temen lo yang tiap minggu cerita soal gadget baru, outfit baru, atau liburan baru, tapi nggak pernah cerita soal investasinya, share video ini ke mereka. Siapa tahu mereka butuh a little reality check dari sahabat yang peduli. Kalau lo nggak mau jadi UAW selamanya, subscribe dulu. Karena di channel ini kita nggak ngomongin cara kelihatan kaya, kita ngomongin cara jadi kaya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay frugal, stay wealthy.